Cukup satu saja rumusan masalahnya. Tapi kalau tujuan boleh 3, boleh 4 gitu Pak ya? Tujuan boleh lebih dari satu. Hanya saja tadi begini, rumusan masalah itu boleh diperdalam dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian itu boleh lebih dari satu. Harus dibedakan antara rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Satu rumusan masalah bisa diperdalam dengan pertanyaan penelitian lebih dari satu. Boleh 2, boleh 3. Nah, syukur-syukur sudah ada pertanyaan penelitian. Kalau sudah ada pertanyaan penelitian ini, nanti membuat tujuan penelitian itu lebih gampang. Karena pasti menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau misalnya pertanyaan penelitiannya 3, tujuan penelitiannya 3, berarti kesimpulannya ada 3. Gampang kan? Iya Pak. Bab 2, bab 3, bab 4, data-datanya yang mendukung dari 3 pertanyaan penelitian tadi. Oke, sampai sini. Kalau ada pertanyaan lagi boleh. Kalau nggak ada, saya lanjut dikit. Kita masih ada waktu, kalau di jam saya 5 menit. Mau sampai sini atau lanjut? Lanjut aja, Ustaz. Lanjut. Kalau misalnya sudah terlalu banyak, berhenti dulu boleh. Ya, kita nggak usah dipaksakan, santai saja. Sampai komat Ustaz. Ya, langkah ke-7, mendeskripsikan manfaat yang diperoleh. Jadi yang disebut manfaat, bedanya tujuan dan manfaat begini. Tadi saya tanya, Bu Putri pagi ini jam 10 sampai jam 12 ngapain? Mau kuliah. Tujuannya mau kuliah. Kalau ditanya terus hasil kuliahnya apa? Tadi ngapain waktu kuliah? Oh, kuliah gini. Dah. Manfaatnya apa? Oh, ternyata setelah kuliah itu saya, karena temanya hari ini tentang bagaimana membuat proposal kualitatif, akhirnya saya lebih bingung tentang bagaimana cara buat proposal kualitatif. Itu manfaat saya. Misalnya manfaat gitu. Ya, bisa saja manfaatnya. Oh, ternyata bisa menambah pengetahuan, bisa menggali, bisa mendalami bagaimana membuat proposal kualitatif. Makanya manfaat tadi sama seperti kuantitatif. Manfaat tetap ada 2 ya. Manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya apa? Manfaat praktisnya apa? Ya, kalau manfaat. Oke. Sampai manfaat ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjut. Lanjut, Ustaz. Ya, setelah manfaat penelitian, maka ini ya manfaatnya ada 2, ada yang teori dan praktis. Langkah berikutnya, nah ini perlu nanti pendalaman lagi ya tentang landasan teori. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini juga banyak kesalahan di sini tentang memilih landasan teori. Seringkali yang dipahami oleh sebagian teman-teman ketika membahas landasan teori itu adalah pengertian. Misalnya humanisme pendidikan anak usia dini, perspektif Al-Quran, itu seringkali humanisme itu apa, pendidikan anak usia dini itu apa, perspektif Al-Quran itu apa, itu dianggap landasan teori. Itu salah. Ya, itu salah. Terus bagaimana yang disebut landasan teori itu? Landasan teori itu adalah teori-teori yang akan digunakan ya untuk melandasi penelitian ini.
kalau mau meneliti tentang humanisme pendidikan anak usia dini perspektif Al-Quran, berarti yang harus diambil teori tentang apa? Ada yang mau jawab? Teori apa yang harus diambil ketika anak usia dini, Ustaz. Anak usia dini. Ada yang lain lagi? Humanisme. Humanisme. Ada yang lain lagi? Al-Qur'annya, perspektif Quran. Qurannya. Oke. Jadi gini. Yang kan itu humanisme pendidikan anak usia dini perspektif Al-Quran. Nanti temuannya adalah Kuncinya ya. Kuncinya. ya temuannya adalah model pendidikan anak usia dini yang humanis itu seperti apa menurut Al-Quran. Berarti kata kuncinya ada di kata apa? Model. Kata Model pendidikan. Model pendidikan. Pendidikannya. kata humanis. Humanis. Yang dicari adalah model pendidikan seperti apa untuk anak usia dini yang humanis menurut Al-Quran. Kan gitu kan? Berarti kan? Jadi kata kuncinya adalah yang humanis itu seperti apa menurut Al-Quran. Nah, berarti yang paling mendasar adalah teori humanisme pendidikan itu seperti apa. Oh, jadi teori yang diangkat hanya teori humanisme pendidikan saja, nggak usah teori-teori yang lain. Itu. Jadi pilih teori yang paling mendasar, yang memang nanti menjadi landasan utama. Ya, nah, itu saja udah. Sampai sini ada yang bertanya? Oke, kalau nggak nanti begini, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini waktunya sudah lewat 2 menit di komputer saya. Mungkin teman-teman sudah ada yang mau Jumatan, mau duhuran.